Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala Allahu tabaraka wa ta'ala hina nabda'u qira'ata kalamihi bi ismillahi. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka yang penuh keberkahan, wa ta'ala dan yang maha tinggi kedudukannya. Hina nabda'u ketika Allah memulai qira'ata kalamihi firman-Nya, memulai. Nabda'u di sini menggunakan nahnu karena sebagai bentuk apa? Mu'azzam nafsah, untuk mengagungkan zatnya Allah. Bukan berarti Allah itu seperti bahasa Indonesia, kalau kami itu berarti banyak. Nah, ini bukan itu maksudnya. Maksudnya itu mu'azzam nafsah, untuk mengagungkan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memulai pembacaan kalamnya, ngajarkan kepada kita dengan kalimat Bismillah. Ya, dengan kalimat Bismillah. Ya. Jadi di sini ini Allah bukan berarti mengucapkan kalam seperti kita. Lah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Apapun. Allah segala sesuatunya tidak bisa disifati. Pokoknya ketauhidan dasar itu ma yakhturu bibadika fallahu khilafu dzalik. Itu pegang itu. Setiap apa-apa yang terlintas dalam pikiranmu, Allah itu tidak sama dalam pikiranmu. Selesai, aman tauhidmu. Jadi kapan kita misalnya, loh Allah itu kalam ya, berarti Allah itu bahasa Arab ya. La, apa-apa yang terlintas dalam pikiranmu, Allahu khilafu dzalik. Allah tidak sama seperti itu, lain. Paham ini? Nah, sama seperti ini, misalnya dikatakan hinan nabda'u qira'ata kalami. Qira'ata kalami, Allah baca kalamnya. Maksudnya apa? Bukan berarti bahasanya Allah itu diterjemahkan kepada bahasanya Allah itu bahasa Arab, bukan. Tapi Allah itu mengucapkan sesuatu tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana? Nah itu, kita tidak bisa untuk bahas bagaimana itu Allah. Jadi kalimat kaifa, bagaimana dalam zatnya Allah itu jangan terlintas. Bagaimana ya Allah kok gini ya? Bagaimana? Buang itu. Makanya Allah Haddad mengatakan apa? Mengapa? Bagaimana? Itu termasuk apa? Qaulu ahmak, perkataan orang bodoh, orang dungu ketika menjadikan Allah itu bagaimana. Terus bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Allah? Tidak ada bagaimana. Allah mengucapkan sesuatu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa apapun, diterima malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang dimudahkan untuk kita umatnya. Itu. Dengan bahasa yang dimudahkan. Kalau Nabi Muhammad mampu, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kenapa kok mampu? Lah, buktinya kejadian Mi'raj. Tanpa bagaimana lagi. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan zatnya Allah, tanpa bagaimana. Ngucapkan kan? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabin Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu tidak bisa disifati perkataan Allah, kalamnya Allah. Loh, itu kok ada itu, Beb? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Kan jelas itu, assalamualaikum, keselamatan atas kamu ayyuhan nabi, wahai nabi. Itu bahasa diterjemahkan sama kita.
Ketika Nabi Muhammad bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuhkan apapun. Bagaimana? Tuh, kembali lagi kan? Anda bilang apa tadi? Bagaimana buang dalam kamus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bagaimana. Paham ini? Pokoknya pegang dalam diri kita, dalam hati kita, ya, bahwasanya kullu ma yahturu bibalika anillah fawallahu khilafun dalik. Fallahu khilafu dalik. Kullu ma yahturu bibalika, apa-apa yang ada terlintas bibalika dalam pikiranmu, fallahu, maka Allah khilafu dalik, tidak sama seperti yang kamu pikirkan. Paham? Nah, di sini Allah memberikan contoh sama kita. Ketika Allah memulai qiraah kalamnya itu memulai dengan basmalah, bismillah. Maka fanahnu, maka kami nakra'u, maka kita membaca pun hadal kalam. Kalamnya Allah itu li'annahu minallah, karena datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ilahu, dan dialah Allah, dia Tuhan al-ma'budu yang disembah, fi qaulihi, di dalam ciptaannya. Wa ma'nal ma'bud, apa arti itu yang disembah? Allah itu disembah. Bagaimana makna Allah disembah? Annahu yuta'u fima ya'muru bihi, sesungguhnya Allah yuta'u, ditaati. Allah itu ditaati di dalam apa-apa, ya'muru, yang Allah memerintahkan, bihi, dengan apa-apa itu. Nah, boleh ngomong kok gini ya, kok gitu ya, harusnya kan gini. Lah, ente bukan Tuhan. Ente ini bukan yang menghukumi, tapi ente yang dihukumi. Paham? Nggak boleh untuk kok gini ya. Pokoknya yang datang dari Allah jangan pakai A dan B. Selesai, jalankan. Itu makna Allah ma'bud. Tapi kalau banyak ngomong, kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu, itu menandakan Allah belum ma'bud dalam diri kita. Wala nuqaddimu ala ma naha, wala naqdumu ala ma nuhiya anhu, kita pun tidak akan melaksanakan atas apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya apa? Itu namanya Allah yang disembah. Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Faka'annaka, maka seolah-olah engkau tastakbilul Qur'anal Karima, engkau menerima, menyambut Al-Qur'anul Karim bi'ata'illah, dengan pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, fil ibadah, di dalam ibadah, wa bita'atih, di dalam apa? Ketaatan. Paham ini? Fi, dalam masalah apa? Uf'ul, la taf'al, laksanakan, jangan kamu laksanakan. Apa pedomannya? Quran. Ngerti? Kita ini diberikan oleh Allah Al-Quran. Ini loh Al-Quran. Ini pedoman dasar. Jangan menyimpang dari Quran. Nah, karena pemahaman kita kurang, dijelaskan oleh Nabi. Melalui apa? Hadis. Baik. Masih kurang pemahaman kita. Karena yang dihadapi Nabi, para sahabat ngerti. Kalimatnya Nabi itu ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ma ghalla lafduhu wa kathura ma'nahu. Kalimatnya sedikit tapi maknanya banyak. Itu namanya ikhtisar. Kalau kita orang kan enggak kan disingkat aja. Ya, kalamnya ya disingkat, kabelnya disingkat kayak kita orang. Tapi Nabi enggak. Yang dimaksud disingkat dari Nabi SAW, kalamnya itu sedikit tapi memiliki pemahaman yang banyak. Yang dihadapi siapa? Mereka para sahabat.
Orang-orang yang memang dipilihkan oleh Allah untuk barengi Nabi Muhammad. Harus ada itu. Harus ada memang. Kalau di zaman Nabi Allah Isa, Hawariyun. Setiap zamannya ada. Ada yang barengi, dan ingat, ada yang musuhi juga. Fir'aunnya Nabi Allah Musa, sekarang juga ada. Namrudnya yang musuhi Nabi Ibrahim, sekarang juga ada. Cuma versinya lain. Abu Jahalnya lain, Abu Lahabnya lain, orangnya. Tapi bentuknya, perilakunya, ya kayak itu. Harus ada itu. Harus. Itu dalam hadis tuh, Pak. Makanya kapan kita berjalan di jalannya Allah, kapan kita berjalan di jalannya Allah, apapun itu. Kan bahasa sekarang anak-anak kan banyak itu biasanya apa itu? Kita ini apa? Golongan kelompok apa itu? Hijrah. Perempuan-perempuan hijrah katanya. Kita ini baru hijrah Habib. Aku ya bingung pisan, baru hijrah itu kondi. Maksudnya hijrah itu dulu ndak kerudungan, jadi kerudungan. Dulu pacaran, sekarang pacaran syar'i, ndak ono. Ndak ono, pacaran syar'i ndak ono. Pacaran syar'i ku lek mari gobil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Itu pacaran syar'i. Paham? Semuanya sudah, semuanya. Beb, ana pokoknya Beb, Ramadan ini ana mau niat untuk ngaji, ikut tarawih ngaji. Sabar. Siap yo? Iya. Entenono. Entenono apa, Beb? Yang musuh ente akan banyak. Siapa, Beb? Kita jangan mikir yang lain sudah. Apa? Diri kita. Ma baina jambek, apa-apa yang di antara dua lempengmu ini. Ada aduwuka ma baina jambek, katanya Nabi. Musuh yang paling musuhi kamu itu, katanya Nabi, apa itu? Apa-apa yang di antara lempengmu. Apa itu? Hawa nafsu. Ngantuk. Pengajian ngantuk. Buyar pengajian ngakak. Itu. Paham ini? Semuanya, Pak. Semuanya. Anda kok sekarang insya Allah kepingin taklim mana? Oh gitu, bagus. Tunggu tapi. Tunggu apa? Godaan macam-macam. Paham? Godaan HP, godaan hati leren, godaan disenani gurune ngambul. Itu biasa itu, lagu lama itu. Paham? Kalau mampu melewati seperti itu, tembus. Tidak ada satu nabi kecuali Allah sudah menyiapkan untuk nabi itu musuh yang siap untuk memerangi itu nabi. Dipeno, Pak, bukan main-main, diambilkan, gitu loh. Kalau kita orang sih apa, Pak, yang kita nih? Bayangkan, Pak, pernah suatu saat Nabi Muhammad ini jelaskan di hadapan para sahabat, jelaskan tentang masalah kematian, orang akan dibangkitkan nanti, dijelaskan. Satu orang kafir ngeduk kuburan, gali kuburan ini orang kafir. Terus siapa? Setelah digali, ikut tulangnya dijibi, dimasukkan karung. Beberapa kuburan dikeduk, tulangnya diambil, dimasukkan karung. Didatangi di majelisnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa sallam. Majelisnya Nabi loh, Pak. Yang hadir itu bukan cuma sahabat, malaikat juga hadir itu. Ya kalau jin jangan diomong lah, jangan diomong sudah. Malaikat hadir, datang itu orang kafir ngomong, kamu bercerita tentang orang dibangkitkan ya? Iya. Akan dibangkitkan? Iya. Dalam keadaan bagaimana? Ya kan dibangkit dalam keadaan sempurna, dibangkitkan lagi oleh Allah. Dijepit tulang, disok di ngarepe Nabi. Kita, ini yang mau dibangkitkan. Mikirin deh. Ya, Pak. Lek aku di kono tak anclak ngono, Pak. Kata Nabi, diam. Sayyidina Umar wis ya cocok diomong. Langsung ngene tok wis. Mahla ya Umar, mahla. Aku cerita ngono mengkorok, Pak. Bayangno, Pak. Ojo maning Nabi Muhammad. Gurune kita orang loh. Pas jelasno koyo ngono, dateng orang model seperti itu, ya kan ya Allah malakasumtu. Ya iki waktu untuk pembakaran kalori lek kok ngene. Ya langsung dianclap ae. Kata Nabi, diam dulu. Biarkan. Tidak apa. Allah jawabi. Allah yang tidak terima.
Dilawan sama Allah, dikatakan bahwasanya engkau pun akan dihancurkan seperti itu, dalam keadaan seperti itu, dan engkau akan dimasukkan neraka oleh Allah. Langsung. Tapi lihat di sini bagaimana pelajaran yang diterima Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi. Yang kalau ngangkat tangan langsung disediakan. Disediakan, jangan khawatir. Kita orang yang berjalan sekarang, Beb, anak pokoknya sekarang kita orang mau buat pengajian gini, ono ae kok. Ya ono. Ya kita tidak mengharap dari luar lah. Dari diri kita mungkin ya. Ya semoga ada juga. Meskipun ngantuk dipaksa. Iya. Sekarang sudah malam ke-8 ini. Ya, 9 ini. Malam 9. Ya Allah. Jangan khawatir, diberikan. Belum lagi yang aneh-aneh lagi. Nguyuh di masjid Nabi Muhammad, ada sahabat, ya apa sampean? Ayangno, iki mah dipel mbek arek ana sing nguyuh di pojokan ngono. Kira-kira ya apa? Kata Nabi Muhammad, ketika kencing, biarkan dulu. Jangan, biarkan. Biar selesai kencingnya. Ayangno ini. Karena kalau waktu dia tengah kencing disuruh berhenti, sakit nanti. Rahmatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Biarkan dulu. Mari kencing dipanggil tal katanya. Oh, sahabat ngono apa ya? Bangkel, Pak. Nabi Muhammad senyum. Dijelaskan, ente kalau kencing jangan di sini. Ini masjid, ini itu. Oh, ana doakan semoga kamu dan aku masuk surga. Loh, yang lainnya jangan Nabi. Ini orang-orang polos. Setelah dijelaskan seperti itu, orang polos ini ngomong sama Nabi, orang Badui. Aku semoga kamu Nabi Muhammad dan aku masuk surga. Katanya Nabi, loh yang lainnya ndak, jangan masuk surga. Engkau sama aku tok aja ya Nabi, yang lainnya ndak, ini musuh aku semuanya ini. Paham? Sampai Nabi senyum. Lihat, ini godaan Pak. Ya sok ngono iku. Kapan kita siap berjalan di jalannya Allah, Allah pun siap untuk memberikan. Ya cuma di sini Allah memberikan. Ayo, ini loh pegangan untuk kamu Al-Quran. Ini pegangan untuk kamu hadis. Tidak ngerti sian hadis. Pendapat ulama bagaimana? Kita tanya, kita punya guru, kita bisa tanya sama guru kita. Itu yang akan menyelamatkan. Iya. Wahada, dan ini wal maksudu adalah tujuan antabda'a, engkau memulai qiraat Al-Quran, pembacaan Al-Quran biismillahi, dengan nama Allah. Jadi kita membaca Al-Quran, memulai bismillah itu untuk mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan bahwasanya Al-Quran ini merupakan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan pedoman bagi kita untuk kita berbuatlah atau tinggalkan. Itu. Alladzi amanta bihi, yang engkau percaya dengan Allah, Rabban wa ilahan, sebagai Tuhan. Walladzi ahadtahu, dan yang Allah, engkau ya Allah telah berjanji kepadanya, walladzi ahadtahu, yang engkau manusia telah berjanji kepada Allah, ala antuti'ahu, agar engkau mentaati Allah, fima umira wa fima amara wa fima naha, dalam apa-apa yang Allah memerintahkan dan di dalam apa-apa yang Allah melarang. Ya, kita sudah mau itu perjanjian itu Pak. Perjanjian di alam azali. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku adalah Tuhan kamu sekalian? Maka roh kita insya Allah mengucapkan bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau yang disembah. Tidak di alam arwah dia mengucapkan kalimat bala, iya ya Allah, menjawab panggilan Allah, kecuali orang itu terlahir nanti dalam keadaan muslim. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Walladzi bimujibi ibadatika illah, dan yang mewajibkan, satu yang diwajibkan untuk penyembahan dirimu lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, demi engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa engkau menyembah Allah? Takra'u kitabah, sehingga kamu membaca itu kitabnya Allah.
Litakmala, bukan cuma baca tok, litakmala, supaya kamu bisa berbuat bima fihi, dengan apa-apa yang dalamnya itu Al-Quran. Ya. Apa tujuan kita baca Quran? Itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Sebagai bentuk ibadah. Kemudian apa? Beramal dengan Al-Quran. Walladzi khalaqa wa aujada, dan dia Allah yang menciptakan, yang mewujudkan. Wa yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Walahul amru, dan Allah memiliki perintah tunggal di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Walladzi sataqifu amamahu, yang engkau akan berada, engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Untuk apa? Liyuhasibaka, agar Allah menghisab kamu, ahsanta am asakta, engkau berbuat baik atau engkau berbuat buruk. Langsung loh Pak. Laisa bainahu wa laisa bainallah bainahu tarjuman. Ya. Tidak ada antara Allah dan makhluk tadi itu yang barengi, tarjuman, penerjemah ndak ono. Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dari kita. Ya, sampai diantaranya itu ada yang memaknai dalam apa? Surat Sabbih Ismail apa? Ya, bukan Al-Ata. Fa yuhasabu hisaban yasira. Fa yuhasabu hisaban yasira. Iya, apa sebenarnya itu? Hah? Afala yanzuruna ilaihi? Oh, kau ini gila ya. Apa rek? Apa? Hah? Tuh, sebelum itu. Lek mari ini gampang mak mburi ini gitu. Apalah yang turun pada keinginan mantap mantap lastan afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim musaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Itu bukan itu. Inna ila thumma inna 'alaina hisabahum. Thumma inna 'alaina hisabahum. Kami yang akan langsung ngurusi. Malaikat pinggir. Malaikat pinggir. Ketika perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di apa ini? Di mahsyar, semuanya diatur lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berjajar, tidak ada satupun yang berani ngomong. Tidak ada satupun. La malaikat wala nabi wala rasul, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara mereka itu yang dihisab oleh Allah dalam keadaan ringan. Fayuhasabu hisabai yasiro. Hisab yasiro itu apa, Pak? Hisab yasiro itu Allah nanti hisab yang mudah. Allah itu memberikan ingat sama makhluk ini. Eling, anak pernah gini, anak pernah gitu, anak pernah gini, anak pernah gitu, ya. Sehingga dia ini ngakui di hadapan Allah. Maka ketika itu Allah mendekat kepada hamba tadi itu. Nah, ini ketika kalimat Allah mendekat, jangan digambarkan Allah itu seolah-olah dalam makhluknya, enggak. Ini gambar rahmatnya Allah. Allah mendekat kepada hamba itu menyatakan, Fulan bin Fulan, kamu pernah kan waktu itu berbuat seperti ini? Maksiat, pelanggaran. Iya ya Allah. Kemudian hari ini, waktu ini, jam ini, di tempat ini, engkau berbuat maksiat ini juga kan? Iya ya Allah. Satu, semua disebutkan oleh Allah. Semuanya. Dan kita dibuat ingat, bayang Pak. Kalau umur kita 80 tahun, itu mulai kita balik sampai 80 tahun, diingatkan semua sama Allah. Satu-satu ditanyai sama Allah. Kamu pernah berbuat ini kan, pernah berbuat itu kan? Setelah selesai semuanya, si makhluk tadi tertunduk, malu kepada Allah. Allah menyatakan, ketahui hambaku, aku Allah, zat yang maha mampu mengadabmu, aku rahmati kamu, aku maafkan kamu, masuk surgaku, nikmati untuk mendapatkan nikmat surga. Allahumma ja'alna minhum. Itu makna hisab yasiro. Kalau gini Pak, kalau kita orang yang katakan, anak kepingin dapat syafaatnya Nabi Muhammad, tidak masalah. Ini mau dapat syafaatnya, bagus.
Cuman kita jangan, maaf, rendah cita-cita. Apa rendah cita-cita itu? Kita cuma ingin supaya kita dapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak punya pikiran? Aku menginginkan nanti aku akan membantu Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Bukan cuma mendapatkan syafaat, tapi aku akan bantu Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada orang. Karena yashfa'u yaumal qiyamati tsalat. Gimana? Memberikan syafaat di hari kiamat 3 kelompok. Siapa? Al-anbiya, kemudian syuhada, kemudian al-ulama, kemudian apa? Syuhada. Para nabi tingkatan tinggi. Yang kedua, ulama. Jadi wong alim. Ngerti yo ilmu. Meskipun cuma satu. Dikatakan alim itu meskipun ngerti satu masalah, alim. Jadi yo, ada kita ini bagian untuk bantu Nabi Muhammad. Bukan cuma kita mau nyibuk ke Nabi Muhammad. Nabi, aku bantu Nabi. Iya betul, Nabi akan bantu. Kalau kita betul-betul memang. Tapi jangan punya cita-cita rendah, Pak. Cita-cita rendah itu cuma ingin mendapat. Enggak. Aku kepingin bantu Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Nabi yonda. Orang mati syahid belum tentu sih. Apa yang ada sekarang ini? Alim. Jadi orang alim. Ngerti ya ilmu. Belajar. Tidak ada yang namanya, anak sudah umur 60 tahun, sudah malas. Tidak ada. Tidak ada. Sebagaimana tidak ada uzur seseorang kalau mampu untuk bekerja, dia kerja. Kan gitu prinsipnya kita orang. Lek kerja, meskipun sudah tua, tidak ada masalah. Tapi lek golek ilmu, uzur apa? Wis tua. Lah. Baru. Di antara mereka apa? Aku tidak mau untuk cuma minta syafaat Nabi Muhammad tok. Kesian Nabi Muhammad. Aku akan bantu Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat sama yang lain. Yaitu syafaati para ulama, syafaati wong alim. Itu. Allahumma ij'alna minhum. Ya. Fal bidayatu minallah. Maka permulaan yaitu bismillah kepada Allah. Permulaan kita ini, permulaan ya. Kita janji, Pak. Semoga janji ini didengarkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, Pak. Kita janji, kita memulai hidup kita. Kita yang sudah umur mungkin 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin 60 tahun. Maaf. Mungkin di waktu yang lalu banyak maksiat sama Allah. Kita janji. Kita berjanji, kita meminta kepada Allah agar yang lama, waktu yang telah berlalu sama kita, ini dalam keadaan kemaksiatan, kita berjanji, ya Allah, jadikan itu ya Allah, seperti niat kita malam hari ini, kita akan mulai ya Allah, segala hidupku dengan namamu ya Allah, Bismillah, dengan Bismillah. Dan kita juga berjanji kepada Allah, semoga Allah memberikan panjang umur kesehatan. Kalau Allah sudah menentukan, kita harus kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ilallah, wan nihayatu ilallah. Maka puncaknya, selesainya, finishnya juga kepada Allah. Harus dalam hati. Niat mulai dengan Allah, selesai dengan Allah. Permulaan dengan Allah, penutupan dengan Allah. Ini Pak, beberapa waktu yang lalu ada orang tua itu. Orang tua baca Quran. Tahu enggak? Tengah baca Quran meninggal. Sehingga apa? Jatuh gini, Pak, di Qurannya. Jadi jatuh di Qurannya gini. Qurannya dia baca di atas kayak meja gitu. Jatuh gini. Mocok Quran. Enggak kepingin. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah memberikan panjang umur, kesehatan. Tapi kalau Allah sudah menentukan kita harus meninggal dunia, semoga dijadikan meninggal dunia kita dalam keadaan mulia, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diharamkan mata kita untuk bertemu dengan Rasulullah. Tidak diharamkan tangan kita untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa fi kitabil fusulil muhimmati fi manaqibil a'immati min alir rasuli min kitabil uyunil akhbar li ibni Qutaibata an Ali ridha bin Musa an abihi
radhiyallahu anhum an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam kitab Fusul Muhimmah, di dalam manaqib para imam-imam dari ahlu baitnya Rasul, dalam kitab Uyunul Akhbar karangan Ibnu Qutaibah, ya, diambil sanad dari Sayyidina Ali Ar-Ridha, dari ayahnya Sayyidina Musa, dari ayah-ayahnya sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayatnya? Anna Musa bin Imran alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa bin Imran alaihi salam, lamma naja rabbahu, ketika Nabi Allah Musa ini bermunajah, berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah. Qala, Nabi Allah Musa mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ab'idun anta, apakah engkau ini jauh ya Allah, faunadika, sehingga aku kalau memanggilmu perlu dengan suara yang keras ya Allah. Am qaribun, atau engkau ini dekat ya Allah, faunajika, sehingga aku cukup memanggil dengan suara pelan. Fa'auhallahu ilaih, maka ketika itu Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, wahai Musa, ana jalisun man dzakarani, ketahui wahai Musa, aku dekat dengan orang yang mengingat zatku, aku dekat kepada orang yang membaca Al-Quran, aku dekat kepada orang yang mempelajari ilmunya kekasihku Nabi Muhammad. Qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, inni akunu fi hali ujilluka, inni akuna, ya Allah, sesungguhnya aku ini menginginkan untuk menjadi keadaanku ini ujilluka, selalu mengagungkan engkau ya Allah. An adkuraka fiha, yang aku selalu mengingatmu dalam keadaan seperti itu. Qala, Allah menyatakan, ya Musa, kalau emang seperti itu ya, kalau menginginkan supaya kita ini mengingat Allah dalam kebesarannya, Allah mengingat kita juga, ya Musa, katanya Allah, wahai Musa, uzkurni ala kulli hal, wahai Musa, ingatlah kepadaku dalam keadaan apapun, dalam keadaan maaf, kita bersama istri kita, bersama keluarga, makan, minum, sholat, bacaan Quran, ngajar, belajar, ingat Allah. Kalau wali min awliyaillah, kapan dia sedikit aja, sedikit, itu Allah tidak ada dalam pikirannya, turun makomnya, sedikit. Habib Umar bin Abdurrahman Attas, kakeknya pengarang Habib Ali bin Hasan Attas, kakeknya Habib Umar bin Abdurrahman Attas, beliau mengatakan apa? Kalau Allah itu terhilangkan dari pikiranku sesaat saja, sedikit, tek, lupa sama Allah, dikit aja. Ma'adatu nafsi minal muslimin, aku tidak menghitung diriku kelompok wong Islam, wis petu toko Islam, sedikit aja. Ini sudah magam tinggi ya. Makanya kita minimal jangan lupa sama Allah, minimal Pak, mengucapkan Allah. Sayyidina Faqil Muqaddam itu di antara wiridnya membaca la ilaha illallah itu berapa ribu kali? 5.000 kali atau berapa ya? Lebih. Pernah menyampaikan Habib Umar waktu di Solo mana? Bacaan zikir la ilaha illallah sampai Allah. Sehingga kalau sudah refleks Allah tadi itu Pak, ya kadang-kadang sampai di aliran darahnya tertulis. Itu bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Ya memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menyatu, betul-betul rindu sama Allah. Nabi Ibrahim jarak beberapa mil, itu kalau orang dekat sama beliau seperti bau daging terbakar. Kenapa? Karena hatinya Nabi Ibrahim itu terbakar rindu sama Allah.
Jadi begitu rindunya, begitu kekuatan ingat sama Allah, sampai hatinya beliau terbakar. Sehingga apa? Seperti bau daging terbakar. Kita minimal jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wirid-wirid yang kita baca. Tadi itu ada bacaan wirid yang bisa kita amalkan Pak Rian. Ini insya Allah wirid pembuka segala suatu kesulitan kita. Mungkin kesulitan jodoh, kesulitan harta, mungkin yang belum punya keturunan, mungkin anak ada urusan belum selesai ini beb, ini gini, ini gitu, rumah tangga anak gini beb, istri anak gini beb, suami anak gini gitu. Ada amalan mudah. Itu dibaca setelah subuh dan asar. Subuh, setelah asar. Masing-masing 10 kali tok. Apal itu sampean. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi. Iku bacaan. Itu siapa orang yang baca kalimat tadi itu 10 kali. Setelah subuh, setelah asar, maka insya Allah Allah akan buka segala kesulitan yang ada. Segala kesulitan. Hajat kita macam-macam Pak. Mungkin santri, anak kok udah hafal terus ya pelajaran, baca ini. Anak kok timbul perasaan malas ya, baca ini. Rumah tangga, istri anak ini beb, kok berot gini beb ya, baca. Yang istri, suami anak kok gini beb, baca. Sudah. Istiqomah dibuka oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu